Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan mulai ayat 38 Surah Al-Hajj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai
tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari iman. Jadi ini dua hal yang bertolak belakang. Orang yang beriman itu orang yang Allah senangi. Orang yang ingkar, orang yang khianat itu orang yang dibenci oleh Allah. Udina lilladzina yuqataluna fi annahum zulimun. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, telah didolimi. Ya innallaha ala nasrihim laqadir. Sesungguhnya Allah benar-benar berkuasa menolong mereka. Jadi maksudnya kalau orang iman itu Allah nanti akan selalu menolongnya. Alladzina ukhriju min diyarihim min ghairi haq, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Jadi diusir dari kampung halamannya itu bukan karena yang lain, hanya satu sebab, karena mengesahkan Allah. Orang pada umumnya ketika peristiwa terjadi, ya, itu orang sedang semangat-semangatnya kesirikan, kemusyrikan, mensekutukan Allah dengan makhluk-makhluknya. Ya, kemudian para nabi, para rasul itu misinya sama untuk mengesahkan Allah. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud sampai Nabi Muhammad itu sama, semuanya mengesahkan. Dan ini orang-orang yang mengesahkan Allah ini diusir dari kampung halaman. Dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagai manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Itu kalau sekiranya Allah tiada menolak, karena sudah kebencian, ketidaksenangan orang-orang musyrik kepada orang yang beriman itu merasa mereka terancam. Karena terancam, maka memusuhnya luar biasa. Itu bukan, kalau bukan karena dilindungi Allah, tentunya seluruh tempat ibadah, ya, apa itu biara-biara Nasrani, apa gereja-gereja, apa tempat ibadah orang Yahudi, apa masjid-masjid, tentu sudah mereka robohkan. Sungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Ini yang minggu malam kemarin, selain pada surat Muhammad ayat 7, ada juga pada surat Al-Ahzab ayat 40 ini yang ditanyakan di akhir pengajian ini. Balayan surun Allahu mayang suruh. Sungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agama Allah. Jadi siapa yang ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, ya tolonglah agama Allah, ya, semampu masing-masing. Juga bedanya cara menolong agama Allah itu kalau masa para nabi, para rasul yang dulu-dulu itu biasanya mereka sendiri-sendiri. Tapi kalau Nabi Muhammad itu dibangun melalui kebersamaan, dengan masing-masing mengambil peran. Istilah Al-Quran itu laksana, masing-masing punya peran. Jadi ada arkom yang menyiapkan, memberikan, mewakafkan rumahnya, ya, ada pengusahanya. Jika ketika Bilal itu disiksa sebagai hamba saya,
Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membebaskannya. Kemudian ketika kesulitan kebutuhan itu ada yang membebaskan. Jadi ketika sumber kehidupan yaitu sumber mata air, sumur itu dikuasai oleh mereka, kemudian orang Islam itu membeli, kemudian diwakafkan. Demikian ketika bisa sumber kehidupan dari jenis makanan pokok, buah-buahan, itu ada yang luas, kemudian sebagian diwakafkan. Ada yang perannya sebagai pedagang, sebagai saudara. Jadi itu cara menolong agama Allah itu dengan membangun kebersamaan. Nah ini yang yang semakin kesini, terutama mulai abad ke-17 itu tidak begitu terasa kebersamaan itu. Maka kekuatan menjadi lemah karena Allah membersamai orang-orang yang dengan bersamaan. Kalau sendiri-sendiri itu tidak pernah bisa kuat. Maka dalam dakwah harusnya itu masing-masing ngambil peran sesuai dengan kesanggupannya. Ya mungkin ada yang menyiapkan sarana prasarananya, mungkin yang menyiapkan seluruh kebutuhan-kebutuhannya, mungkin ada yang menyiapkan tempat kegiatannya, ada yang menyiapkan kalau zaman dulu itu ada yang ngurusi binatang ternaknya, ada yang ngurusi untanya, ada yang ngurusi kudanya. Terus sekarang mungkin juga ada yang ngurusi kendaraannya. Kalau dulu ada yang ngurusi kebutuhan makan ternaknya. Nah sekarang sudah ganti serba mesin. Kemudian ada yang terkait dengan kebersihan. Itu semuanya kalau tidak secara istiqomah, tidak secara tanggung jawab, itu bisa terjadi pada satu waktu itu double orangnya, sisi yang lain tidak ada yang tangani. Tapi kalau dibangun dengan sistem, dengan keteraturan, masing-masing ada yang ngurusi, masing yang ngurusi bertanggung jawab terhadap yang ngurusi, ada pembagian tugas yang jelas, itu menjadi tertata tertangani dengan baik. Maka yang surung langkohu mayak suruh, dan siapa yang menolong agama Allah pasti Allah akan menolongnya. Itu harus dibangun dengan kebersamaan, dibangun dengan sikap. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa lagi maha perkasa. Apa maksudnya? Kaitannya orang-orang diusir dari kampung halamannya karena mengesahkan Allah. Kemudian kalau di ujung akhir ditutup dengan sesungguhnya Allah maha kuat dan maha perkasa. Dan sebelumnya kalau ada siapa yang menolong Allah, pasti Allah akan menolongnya. Itu menunjukkan seluruh kekuatan itu ada pada Allah. Kalau membangun sistem semuanya karena lillah, karena Allah, itu menjadi kuat. Tapi kalau berbuatnya bukan karena Allah, itu yang menjadikan kurang kuat. Biasanya kalau karena Allah itu ada rintangan, ada gangguan, ada tantangan, malah semakin kuat. Tapi kalau bukan karena Allah, ada sedikit-sedikit yang nggak setuju, itu mudah berhenti, mudah putus. Padahal orang hidup ini memiliki berbagai macam perbedaan, memiliki berbagai macam latar belakang proses menjadinya. Sudah ada adat, sudah ada kebiasaan, sudah ada tradisi, sudah ada karakter masing-masing orang. Jika kalau misalnya terjadi ketidaksinkronan satu dengan yang lain, itu kalau lillah itu
pasti semakin kokoh, tidak pernah meninggalkan. Tapi kalau bukan karena Allah, itu bisa ada 1001 sebab. Hal yang kecil-kecil pun bisa menjadi sebab. Untuk satu dengan yang lain pinggir, satu dengan yang lain menjadi retak, satu dengan yang lain kurang akur. Ini sebabnya hanya satu, karena belum betul-betul lillah. Kalau karena lillah itu ada kekurangan satu dengannya dikit-dikit, ya nanti diperbaiki. Namanya semuanya dalam proses untuk menjadi. Nah, itu secara ringkas maksudnya kenapa innallaha laqawiyyun aziz. Betul dengan begitu. Alladzina immakannahum fil ardh, orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, aqamu sholat, syaratnya apa? Supaya Allah itu immakannahum fil ardh, supaya Allah itu betul-betul memperteguh kedudukan di muka bumi. Itu syaratnya apa? Yang satu, aqam sholat, mendirikan sholat. Sholat itu dengan segala syarat rukunnya, fokusnya, itu perpaduan antara bacaan dengan gerakan. Itu semata-mata menghambakan diri pada Allah. Dan sepenuhnya itu sebetulnya katanya dengan doa, permohonan. Maka orang yang akan memperoleh kedudukan yang kuat di muka bumi ini, syaratnya satu, mendirikan sholat, kedua, mengeluarkan zakat, ya, wa atuz zakat, yang kedua, wa amaru bil ma'ruf, ajak-ajak berbuat baik, wa nahu 'anil munkar, dan mencegah perbuatan munkar. Jadi kebersamaan itu akan menjadi kuat ketika masing-masing melaksanakan 4 hal ini. Pertama, mendirikan sholat, yang kedua, membayar zakat. Itu sering digambarkan antara sholat dengan zakat itu ibaratnya dua sayap. Sholat itu satu sayap, hablum minallah, hubungan hamba dengan Allah. Zakat itu hablum minannas, untuk kesejahteraan umat manusia, kemakmuran bersama. Itu sayap yang lain. Maka orang yang iman, orang yang takwa, itu berusaha untuk memiliki dua sayap itu. Kalau hanya satu sayap, yang satunya patah, itu tidak bisa kuat. Maka setelah ada sayap karena sholat, sayap satunya karena zakat, ini kabulullah yang kuat, kabulullah yang kuat, ditambah dengan ajak-ajak kepada kebaikan, wa amaru bil ma'ruf, dan mencegah kemungkaran. Biasanya kalau ajak-ajak berbuat baik itu relatif mudah, tapi kalau mencegah kemungkaran itu relatif sulit. Orang biasanya pakai buku, apalagi kemungkaran yang berasal dari penyakit-penyakit hati, apa terkait dengan kekufuran, kemusyrikan, apalagi yang namanya kepura-puraan, kemunafikan. Itu biasanya orang tidak begitu mau untuk mencegah itu. Padahal itu yang menjadi pusat cerai-berainya umat Islam. Kalau sudah cerai-berai, tidak bersatu, jadi tidak kuat. Makanya cara memperkuatkan itu kalau sebelumnya, kalau masing-masing orang itu mau menyadari, mau memahami Al-Quran, itu nanti akan bersatu dengan sendirinya. Cuma masalahnya sebagian besar tidak mau diajak memahami Al-Quran. Ada yang ngajak, ada yang perintahi. Nah, yang perintah itu seharusnya diingatkan, dicegah.
Tapi seringkali sudah berkembang isu, berkembang bahkan menuju ke fitnah, dibiarkan. Yang tahu juga diam saja tidak mencegah, sehingga semakin semakin parah. Yang namanya isu mudah sekali berkembang. Itu yang paling banyak dirasakan menghambat orang-orang berdiri terbebas selamat dari berbagai macam bencana di dunia, kebinasaan di dunia, apalagi siksa besok di akhirat. Seandainya tidak ada isu, seandainya tidak ada fitnah, mungkin orang itu mau memahami Al-Quran. Tapi karena dikembangkan isu, dikembangkan fitnah, orang jadi tidak mau memahami Al-Quran. Karena tidak memahami Al-Quran, tidak bisa membersihkan keimanannya, tidak bisa memperbaiki ketauhidannya, tidak bisa memahami Al-Quran. Dan akhirnya ujung-ujungnya dia rugi sendiri-sendiri, karena lebih senang memperturutkan isu daripada melakukan tafakur. Kemudian di akhir ayat disebutkan walillahi aqibatul umur, dan kepada Allah lah pemberian segala urusan. Ya, urusan apapun, apalagi hubungannya dengan orang yang iman, orang yang takwa, kembalinya pada Allah. Orang yang ingkar, orang yang kufur, ya, orang yang dolim, orang yang sirik, orang yang munafik, semuanya kembalinya juga pada Allah. Ya, cuma kembali itu biasanya tidak dengan kesadaran, kecuali dipaksa ketika sudah menjelang ajal datang. Nah, karena itu dipaksa menyadari dan sudah sangat terlambat, maka sudah tidak ada gunanya. Nah, itu nanti betapa banyaknya orang ketika di dunia seharusnya seandainya tidak ada isu, tidak ada fitnah, orang memahami Quran jadi beragama dengan baik. Tapi dengan terus-menerus dikembangkan isu, kembangkan fitnah, orang-orang tidak mau memahami Quran. Sampai nanti ajal datang. Itu betapa banyak yang begitu. Apa tidak kasihan? Ya, teman-teman sendiri, kolega sendiri, sopir sendiri, teman-teman sendiri, tetangga-tetangga sendiri. Itu sama dengan orang yang menyebarkan fitnah, menyebarkan isu. Itu sama dengan mencegah orang dari jalan Allah. Tidak boleh memahami jalan Allah. Jalan Allah itu Al-Quran. Sedangkan orang yang memahami Quran itu dicegah dengan berbagai macam isu. Akhirnya tidak jadi memahami Al-Quran. Padahal seandainya nggak dihalang-halangi, mereka memahami Al-Quran, mereka dapat hidayah, mereka akan selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Ya, kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yukadzibuka faqad kadzabat qablahum. Wa yukadzibuka faqad kadzabat qablahum. Kadzabat qablahum qaum Nuhin wa 'ad
bika hasanatan mimma ta'udun. Wa ka'ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimah. Wa ka'ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimah. Thumma aqadtuha waliyal masir. Thumma akhadtuha wa ilaihal masir. Ini Allah dalam rangka untuk memperteguh keyakinan para pengikut Nabi, para sahabat ketika ayat ini diturunkan. Ya. Tentu surat ditujukan kepada Nabi, tapi oleh Nabi disampaikan pada sahabat. Bahwa iyukan dibuka maka dapat qabalahu. Jika mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu mendustakan kami, maka sesungguhnya telah mendosakan juga sebelum mereka. Ya, kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud itu juga mendustakan nabinya, juga mendustakan rasulnya. Demikian pula kaum Nabi Ibrahim dan kaum Nabi Lot, juga penduduk Madian telah didosakan juga Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah tangguhkan azabnya untuk orang kafir. Kemudian azab, maka Allah akan mengadab mereka. Maka kamu lihat bagaimana besarnya kebencianku terhadap orang-orang yang mendustakan para nabi, para rasulnya. Ini pakai nakir, betapa besarnya kebencian Allah kepada mereka. Jadi Allah betul-betul benci kepada orang-orang yang memusuhi kebenaran, yang memusuhi para nabi, para rasul, yang memusuhi orang-orang yang mengikuti jalan hidup menurut para nabi, para rasul. Nah, siapa yang menghalang-halang itu yang paling dibenci oleh Allah. Nah, makanya min qaryatin ahlaknaha, betapa banyak itu kota-kota yang sudah Allah binasakan. Ya, itu penduduknya dalam keadaan Allah. Ya, orang yang itu dibinasakan oleh Allah. Akibatnya apa itu? Maka tembok-tembok kota itu roboh menutupi atap-atapnya. Atap itu seharusnya di atas, temboknya itu di tepi. Tapi jadi atapnya ambil ke bawah, tertimpa oleh tembok-tembok dari dinding itu. Itu kalau terjadi gempa yang dahsyat, itu bisa empiaknya itu jatuh dulu ke bawah, baru nanti temboknya, dindingnya itu roboh. Maka seperti ini, maka tembok-tembok kota itu roboh menutupi atap-atapnya. Dan berapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan. Dulu yang namanya sumur itu sumber mata air, sumber kehidupan. Mungkin kalau di daerah sini karena banyak air ya. Tapi coba misalnya bayangkan itu ada di Asia Barat, di Afrika. Dengan panasnya luar biasa, kemudian sulit air. Kenapa mereka fisiknya jadi kuat-kuat? Ya itu setiap hari mulai dari kecil lahir sampai besar itu dilatih oleh alam yang serba ganas, alam yang serba panas. Itu yang membuat jadi diri mereka. Maka Bapak Ibu yang sempat lihat bola, yang pemain
besinya kuat-kuat ya. Rata-rata kita yang dari Asia Tenggara itu kalah jauh gitu. Kadang-kadang baru kena keserempet ini dikit itu udah keluyuran. Karena mereka fisiknya luar biasa. Ya itu sumber ilmu yang namanya sumur ditinggalkan. Bahkan istana-istana yang tinggi, maka sering masih. Nah, istana-istana ditinggalkan. Kenapa? Udah meninggal semua orang. Udah binasa. Yang tidak binasa sudah takut, nggak mau tinggal di situ. Itu kebinasaan terjadi terus menerus itu. Apalam yasirul ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha wa adal yasma'una biha. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan hati itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan telinga itu mereka dapat mendengar. Manusia diberikan dengan berbagai macam kecerdasan. Kecerdasan yang ada di kulub obur itu tak paling gak banyak. Tapi anehnya punya hati tidak digunakan untuk memahami, punya telinga tidak digunakan untuk mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Sangat jelas kan? Fa'innaha lam ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Yang buta itu bukan mata yang di indera kita. Yang buta itu adalah hati yang di dalam dada, yang menjadi pusat dari seluruh kecerdasan itu. Kalau itu buta, sudah hancur semua. Maka mereka meminta kepadamu agar kata itu disegerakan. Padahal Allah sekali-kali tidak akan memberi janjinya. Itu sudah ada takdirnya, sudah ada ketetapannya, sudah ada ketentuannya. Allah yang Maha mengetahui. Jadi orang-orang yang melampaui batas itu sampai karena kesombongannya malah meminta supaya dibatalkan ada nantang-nantang gitu. Maka sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut hitunganmu. Wa inna yawman inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan di dunia ini. Yang berkait peredaran matahari maupun perputaran bulan. Maka di dunia ini dibandingkan dengan akhirat sangat sebentar. 1000 tahun hanya sama dengan 1 hari. Tapi kenapa hidup yang sebentar ini kebanyakan orang melupakan mengambil tuntunan Allah. Kemudian akibatnya itu berbuat semuanya sendiri. Itu akibat dari tidak mau memahami Al-Quran. Sehingga Al-Quran tidak bisa membimbing hidupnya karena tidak mereka paham, tidak mengetahui. Nah, berapa banyak kota yang Allah tangguhkan adabnya kepada mereka, yang penduduknya berbuat zalim, kemudian Allah adab mereka, dan hanya kepada Allah kembalinya semuanya. Jadi kalau misalnya ada yang di dunia ini adabnya itu sudah ditimpakan, ada yang belum, ada yang ditunda, yaitu hanya persoalan waktu saja. Tapi nanti juga akan datang sampai saatnya. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirun mubin. Qul ya
seluruh orang yang ikuti Nabi, ikuti Rasul. Itu untuk mengatakan, hei manusia, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata kepadamu. Jadi ini tugas kenabian, tugas untuk dakwah, tugas untuk memberi peringatan. Ya, sebagian isi Al-Quran itu berupa nadhiro, peringatan. Di samping basiro, kabar gembira. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Jadi orang yang dapat ampunan, orang yang dapat rezeki mulia itu syaratnya iman dulu. Setelah iman baru ada amal soleh. Ya, orang-orang yang berusaha dengan maksud menentang ayat-ayat Allah dengan melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itulah penghuni neraka. Jadi siapa itu penghuni neraka? Penghuni neraka adalah orang-orang yang mengingkari ya kebenaran Nabi, kebenaran Allah, dan orang-orang yang menghalang-halangi, berusaha menghalangi orang-orang yang melakukan dakwah ya dengan segala macam cara. Tapi kebanyakan sekarang dengan cara membuat isu, membuat fitnah. Itu cara-cara menghalang-halangi. Nah, orang yang semacam itu disebutkan ulaika ashabul jahim. Mereka tempatnya di neraka jahim. Ya, orang boleh percaya, boleh tidak, tapi memang Allah seperti ini. Jadi siapapun orangnya yang berusaha melemahkan dakwah di jalan Allah, itu tempatnya neraka jahim. Itu di surat Al-Ra'd ayat 51. Dan kami tidak mengutus sebelumkan seorang rasul pun, tidak pula seorang nabi, melainkan apabila yang mempunyai sesuatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Jadi setiap nabi, setiap rasul, setiap dakwah pasti digoda oleh setan. Demikian pula pengikut-pengikutnya yang ikuti Nabi itu Rasul, setiap melakukan dakwah juga digoda oleh setan. Allah membilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah mengeluarkan ayat-ayatnya. Nah, kalau orang lebih memperhatikan bisikan malaikat, kalau orang lebih memperhatikan apa itu kebenaran yang ada pada hati nuraninya, pada kalbunya, digoda oleh setan, itu nggak bisa mempan, nggak bisa kena. Karena hatinya bisa lebih kuat, lebih jernih. Dan Allah mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi siapapun orangnya yang mau berbuat baik pasti digoda oleh setan. Tapi orang yang karena kekuatan imannya itu dilindungi oleh Allah, hati nurani selalu mengingatkan. Ya, ada di biar guru membuat isu begini, mau menyampaikan yang lain, hati nurani ingatkan. Itu hanya fitnah itu gak betul, perlu diklarifikasi, kalau perlu dikantor. Itu nurani jelasnya begitu. Tapi seringkali setan malah ngojo-ngojo, sudah yang penting disebarkan saja. Yang akhirnya fitnah mudah sekali menyebar. Agar Allah menjadikan apa yang dimasukkan oleh setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Penyakit itu banyak, ada kekikiran, ada kedengkian, ada ketidaksenangan. Nah, itu di dalam hatinya sudah ada penyakit ditambah oleh bisikan setan. Nah, ketemu menjadi jadi. Dan yang kasar hatinya,
Jadi ada orang yang penyakitnya di dalam hati, ada yang kasar hatinya. Itu orang yang mudah kena godaan setan. Dan itu sebagai sebagai cobaan dari Allah. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat besar. Orang-orang zalim itu terus-menerus dari musuhnya orang yang beriman selama dunia ini ada. Cuma tingkat permusuhannya itu bisa naik turun. Kadang-kadang itu kelihatan sekali, kadang-kadang tidak begitu kelihatan. Tapi selalu terjadi. Antara hak dengan batil itu tidak bisa menyatu. Kalau orang-orang yang baik, orang-orang yang itu kelihatannya dunia baik, kok mau bersama-sama dengan orang-orang yang sedang menyebabkan fitnah, itu sebetulnya sama saja. Sebelum jernih hatinya, pasti dia meluruskan, mengingatkan. Tapi kalau tidak mau mengingatkan, ya sebetulnya sama saja. Nah, maka di situ sudah sangat jelas. Maka benar-benar dalam permusuhan yang sangat. Maksudnya apa? Tidak bisa menyatu antara yang hak dengan yang batil. Tidak bisa menyatu antara yang mengajak ke jalan Allah dengan orang yang merintangi dari jalan Allah. Tidak bisa menyatu. Agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasanya Al-Quran itulah yang hak dari Tuhan. Lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya. Nah, ini kan kuncinya satu. Orang-orang yang mau meyakini kebenaran Al-Quran. Dan bagaimana bisa yakin kalau tahu isinya pun tidak? Bagaimana bisa tahu isi Al-Quran ketika baru mau memahami saja sudah dirintangi, sudah dihalang-halangi? Kalau tidak mungkin lagi kan? Nah, maka ini lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya. Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu Al-Quran. Allah memberi petunjuk dengan cara orang-orang mau memahami Al-Quran. Setelah paham kemudian yakin, kemudian mengamalkan. Jadi baru mau memahami Quran sudah dihalang-halangi. Misalnya di suatu area itu ada banyak sekali itu pertunjukan, tapi baru di pintu masuk sudah nggak boleh masuk. Kan nggak ngerti yang ada di dalam isinya kan? Itu ibarat Quran itu isinya lengkap, cuma baru akan memahami Al-Quran sudah dihalang-halangi, sehingga tidak jadi memahami Al-Quran. Juga nggak ngerti isinya. Kalau nggak ngerti, bagaimana bisa yakin? Ngerti aja tidak. Apalagi mengamalkan. Nah, maka senantiasa orang-orang kafir itu berada dalam keraguan terhadap Al-Quran. Makanya salah satu pikiran keluarnya itu tidak mau sungguh-sungguh mengamalkan secara keseluruhan. Tidak mau surat turun ayat per ayat, surat per surat, tidak mau. Itu bentuk keraguan-keraguannya. Maka senantiasa orang-orang kafir itu berada dalam keraguan terhadap Quran. Banyak yang mengatakan, bagaimana Quran sekian banyaknya kok disuruh memahami semua. Itu mendorong-dori menjadi yang semua sudah niat bulan itu. Sudah, ini kalau bulan tekad rutin nanti tidak paham. Tapi ketemu orang-orang yang ragu tadi, kamu juga ikut memahami Quran tidak? Kalau saya tidak paham, di mana? 114 surat kamu memahami semua, 30 juz memahami semua, capek deh. Bahkan hidup 60 tahun yang tetap aja, masa gunakan 3 tahun aja merasa nggak kuat. Sudah mulai ada yang bulan, dekat itu tadi dipengaruhi. Masa sih suruh Al-Quran keseluruhan
Jadinya lemah lagi, kendor lagi. Ya itu biasanya orang-orang senang itu akan terus proaktif, bisik terus-menerus itu. Nah intinya satu, menghalang lagi dari memahami Al-Quran, hingga datang kepada mereka saat kematiannya dengan tiba-tiba datang kepada mereka ada hari kiamat. Ya sampai datang kiamat cuma ada dua. Yang kiamat suburo datangnya ajal sakaratul maut, lupa, tidak memahami Quran, terus-menerus mengganggu Quran sampai mati datang. Atau kiamat kubro, dunia seisinya habis semua. Kekuasaan di hari itu ada pada Allah. Allah memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh ada di dalam surga yang penuh kenikmatan. Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, maka bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Sangat jelas dan sangat mudah kan dipahami. Jangan kemudian mungkin ada dia juga misalnya bagus, tapi kerjanya tiap hari maupun orang suka tidak memahami Quran. Ini ujungnya. Karena simpel sangat sederhana. Yang betul-betul iman yakin masuk surga, yang ragu-ragu tidak yakin pada kebenaran Al-Quran. Nah tempatnya di surga selama-lamanya. Nah kita tinggal pilih saja gitu kan. Makanya kalau sudah mulai istiqomah, sudah mulai tertarik pada Quran, itu seharusnya sudah mulai cermat, mulai teliti, memilih kegiatan. Karena banyak kegiatan yang mengendorkan. Semula sudah sungguh-sungguh melakukan, tapi tidak mau membatasi kegiatan-kegiatan yang bisa melemahkan, akhirnya kena pengaruh, akhirnya mau lemah lagi. Itu banyak kan yang begitu, banyak terjadi. Makanya supaya kita terus istiqomah, dibangun kebersamaan juga tidak mudah. Karena pengaruh yang negatif. Demikian Bapak Ibu untuk pagi hari ini sampai ayat ke 57. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan. Semoga bisa selesai surat Al-Qasas besok pagi. Jadwalnya nanti malam di Masjid Taqwa. Masjid Taqwa di Rojo. Kaki Rojo Indonesia. Silakan Bapak Ibu yang menyempatkan nanti bersama-sama di masjid. Kita akan bersama dengan baca kebenaran dan doa Rasulullah. Alhamdulillah.